Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel Jejak Langkah. Hari ini dulurku, Alhamdulillah kita bisa sowan ke makam seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di daerah ini. Beliau adalah seorang ulama yang karismatik. Beliau adalah Romo Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain. Siapakah beliau? Nanti akan kita kupas, tapi sebelumnya kita akan tawasul, kita akan tahlilan dulu. Jangan skip ya dulur, ikuti terus perjalanan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Masih di channel Jejak Langkah. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Anda penonton setia channel ini. Di episode yang lalu kita sudah pernah membahas tentang Kiai Sodik Kapurjo. Hari ini kita akan membahas salah satu kiai karismatik yang ada di daerah Ngelawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Yang beliau masih saudara dari Kiai Sodik Kapurjo. Beliau dilahirkan di Desa Kapurjo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan nama kecil Iman Jalalain. Tepatnya pada hari Jumat Pahing 20 Maulid 1327 Hijriah atau 9 April 1909 Masehi. Beliau lahir dari pasangan suami istri, yaitu Kiai Arif dari Desa Banyakan, Grogol, Kabupaten Kediri, dengan Nyai Sriatun binti Kiai Hasan Muhyi, pendiri Pondok Pesantren Kapurjo. Pada diri beliau mengalir darah ulama dan pejuang. Kiai Abdul Fattah nyantri di Gedong Sari. Selanjutnya pada tahun 1932 Jalalain Muda melanjutkan nyantri ke Tebu Ireng kurang lebih selama 7 tahun. Di Tebu Ireng beliau termasuk santri kinasih dan pernah jadi lurah Pondok Tebu Ireng, asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu beliau boyong ke Kapurjo. Beliau tidak sendiri. Ketika boyong ke Kapurjo, karena dianggap santri senior, ada sekitar 6 santri yang mengikuti beliau boyong ke Kapurjo. Saat usianya menginjak 30 tahun, Kiai Fattah menikah dengan seorang yang telah dijodohkan selama 17 tahun, yaitu Nyai Nur Aini. Dari pernikahan beliau
dikaruniai 9 putra dan putri. Atas saran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Fatah sebaiknya mendirikan pesantren di sebelah barat Sungai Brantas karena letaknya yang strategis. Setelah beliau istikharah, Allah berkenan menunjukkan tempat di mana sebaiknya Kiai Fatah mendirikan pondok pesantrennya. Akhirnya pada 1 Januari 1945 pondok pesantren Miftahul Ula berdiri. Lokasi itu berada di sebelah utara Jalan Surabaya Madiun. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dikobarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah menggelora di lorong-lorong pesantren. Salah satunya pesantren Miftahul Ula Nglawak Kertosono. Hubungan erat yang terjalin antara Kiai Fatah dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menikahi bibinya yang berasal dari Kapu Kediri membuat Kiai Fatah semakin bersemangat dalam berjuang melawan penjajah. Melalui riyadhah dan upaya spiritual selaku pemimpin rohani, juga menyediakan posko perjuangan di pondok pesantrennya dan menjadi basis perlawanan yang tak bisa diabaikan. Rumah dan pesantren Kiai Fatah tak pernah sepi dari pasukan Hizbullah. Para pemuda yang terus berdatangan untuk meminta doa dan penguatan lahir melalui pengisian asma pada bambu runcing dan kerikil yang mereka bawa. Konon, kerikil yang dijadikan peluru ketapel ini pernah berhasil menjatuhkan pesawat terbang milik Belanda. Untuk kekuatan fisik, para pemuda diperintahkan membawa sejumput gula dan beras atau kacang hijau. Setelah diasma, lantas dikonsumsi. Konon bisa membuat daya tubuh bertumbuh sekian kali lipat, juga kebal terhadap peluru. Kekuatan yang mereka dapatkan selama ini berhasil mengacaukan pasukan Belanda di wilayah timur. Karena taktik gerilya pasukan Hizbullah, Belanda lingsatan, mereka bergerak mencari markas pasukan Hizbullah untuk menumpasnya. Terdengar kabar bahwa Belanda sudah sampai Kertosono. Situasi pun memanas. Atas perintah Bung Karno, melalui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para kiai dari Jawa Timur yang berjumlah 40 orang, termasuk Kiai Fatah, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui uzlah di sebuah gua di dekat makam Ngeliman di Gunung Wilis, para kiai berharap jalan keluar. Bukan hanya ujian fisik, ujian gaib pun harus dihadapi para kiai setiap hari. Akhirnya petunjuk pun datang melalui ilham. Kiai Fatah diperintah untuk membaca ayat hafid. Ayat inilah
yang diritualkan oleh Yai Fatah beserta santri-santrinya. Percaya ataupun tidak, pasukan Belanda yang sudah sampai Kertosono tidak pernah mampu menemukan dusun Ngelawak hingga perang berakhir. Belanda tidak berhasil menemukan markas pasukan Hizbullah. Konon pandangan mereka, wilayah Kertosono diselimuti kabut yang sangat tebal. Yai Fatah adalah seorang figur kiai yang komplit, salaf sekaligus moderat, juga seorang kiai yang menguasai ilmu kanuragan dan metafisika. Sebagai pengasuh pesantren, beliau setiap hari mengajar kitab klasik ke para santri yang menetap dan juga santri kalau. Di samping kitab standar seperti Tafsir Jalalain, Takrib, Sulam Safinah, beliau juga mengajar dan mempunyai koleksi lengkap Kutubus Sittah. Di samping itu, beliau juga membaca kitab At-Tib karya Ibnu Rushd, belum termasuk kitab-kitab lain seperti Arba'in untuk putra-putrinya yang masih kecil. Pada dasarnya, Yai Fatah juga melayani permintaan siapapun yang datang untuk mengaji kitab dengan ragam topik sesuai permintaan mereka. Konon, di antara beberapa santrinya ada beberapa yang tidak kasat mata. Mereka dipersilahkan ikut mengaji, asalkan tidak mengganggu. Bermodal 6 santri yang dibawakan Kiai Haji Hasyim dari Tebu Ireng, pesantren Ngelawak berkembang pesat di bawah asuhan Kiai Fatah, hingga memiliki ribuan santri yang berasal dari wilayah Nganjuk. Karena pondok tidak mencukupi, banyak dari para santri yang tinggal di rumah-rumah penduduk yang memiliki hubungan baik dengan Kiai Fatah. Selain mengaji kitab, Kiai Fatah mengenalkan pelajaran bahasa Inggris kepada para santri. Pengajarnya adalah Abdul Matin, seorang anggota pasukan sekutu dari etnis India atau Gurkha yang desersi setelah tahu ternyata yang dihadapi sesama pemeluk agama Islam. Berkat perjuangannya, Kiai Fatah berhasil memperjuangkan MTS Ngelawak menjadi madrasah negeri pada tahun 1968. Ini namanya menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Nganjuk. Dalam sejarahnya, Yai Fatah yang pada saat itu menjadi wakil rakyat memperjuangkan sampai ke Kementerian Agama, hingga pada 7 Maret 1968 MTS Ngelawak resmi berstatus menjadi MTS Negeri. Bersama dengan madrasah aliyahnya, berdasar dokumen keputusan Menteri Agama
nomor 51 tahun 1968. Menurut cerita Kiai Haji Abdul Ghauf Khodir, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ula, awalnya segala sarana prasarana pembelajaran di MTS dan Madrasah Aliyah masih dipinjami tanpa sewa oleh pondok pesantren Miftahul Ula. Demikianlah tadi dulurku ziarah kita ke salah satu ulama yang ada di Ngelawak Nganjuk ini. Dengan kalau lagi jalan-jalan ke Nganjuk boleh mampir ke makbarah beliau. Saya aturkan matur nuwun yang telah mengikuti perjalanan kami dari awal hingga saat ini. Insya Allah minggu depan saya ajak Anda akan berjalan-jalan lagi ziarah ke makam waliullah lagi. Doakan saya, doakan kami sehat selalu. Juga untuk jenengan saya doakan selalu sehat walafiat. Demikian dulur yang bisa kami haturkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi, apabila kami salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.